Halo sahabat bonsai, kembali lagi di channel Yanaples. Nah, di video kali ini sangat spesial ya, karena saya sekarang berada di Singapadu. Ini berada di rumahnya salah satu senior di bonsai. Nanti kita akan membahas tentang bonsai Arabica, karena sekarang kan sangat jarang orang ngepost video tentang Arabica. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya tentang blog Arabica bersama senior saya, bersama saya sini. Ji, salam buat saya dulu. Oke, salam. Udah diperkenalkan dulu Ji, namanya siapa? Salam buat saya, sahabat bonsai semua. Saya Cok Bagus Eka Surya, di alamat di Singapadu. Kalau senior sudah mengenal dia Cok Pusing biasanya. Cok Pusing. Ya, Cok Pusing artinya Cok Puri Singapadu. Nah, itu sahabat. Ini Ji, bisa diceritakan dulu pengalamannya di bonsai dulu, biar sahabat lebih ini mengenal. Kalau dia aktif di bonsai itu mulai tahun 2012. Tapi sudah mengenal dunia bonsai itu dari tahun 2008, mulai berburu di Tegalan, di sawah-sawah. Tapi semenjak lulus kuliah tahun 2012, mulai ikut organisasi PPBI Gianyar, terus diarahkan oleh senior-senior yang ada di PPBI Gianyar, mulailah mengenal namanya bonsai kontes. Nah, bonsai kontes itu tentu beda dengan bonsai-bonsai yang lain, di mana ada banyak kriteria yang harus dipahami. Itulah yang menjadikan bonsai mahal sebenarnya. Seperti saat ini saya bersama salah satu koleksi Arabica. Ini koleksi Arabica Ji ya. Ya. Ini umurnya udah berapa tahunan ya Ji? Kalau umur Arabica jelas dia sangat tua, karena pada dasarnya Arabica untuk membentuk suatu batang yang besar itu sangat lama. Habitat Arabica itu kan ada di baluran, hutan baluran, yang mana hutan baluran itu di bawahnya dominan batu, artinya medianya itu batu. Makanya nyari buah Arabica yang besar itu sangat lama sekali. Cuman Arabica itu mudahnya, di samping merawatnya gampang, dan untuk membuat besarnya cabang itu sangat cepat, sama halnya seperti ficus. Terus kan ini Ji, ada beberapa teman yang bilang itu Arabica itu nggak bagus, soalnya kan berduri, si duri itu lah. Terus untuk menghilangkannya itu ada tipsnya Ji? Sebenarnya kalau Arabica saat dia muda memang berduri, tapi begitu dia batangnya cabangnya coklat, durinya akan hilang sendirinya gitu ya. Ini dah contohnya, semua cabang-cabang tanpa duri ini tidak ada pernah dihilangkan, dia hilang sendiri saat cabang mulai tua, maka durinya pun akan kering sendirinya. Itu aja ya. Ya, Terus untuk ini pernah di ground apa emang di atas pot aja Ji? ini murni di atas pot, ini tidak pernah di ground. Memang ada pernah beberapa mati cabang karena sempat tidak terurus, cuman begitulah mudahnya Arabica. Yang penting media, penyiraman, dan pupuk. Arabica itu tidak begitu rewel karena dia tahan terhadap hama penyakit. Terus untuk media yang dipakai ini Ji? Biasa seperti pohon yang lain, pasir, boleh pasir sungai atau yang bagus pasir Malang. Ada komposnya, kalau bisa campur dekastar lebih bagus lagi. Terus untuk pengarahan cabangnya, cabang terus lengan-lengannya ini bagusnya kapan Ji? Ini kan masih ngelos ya.
Sebenarnya Arabica itu tipe pohonnya berbatang keras, cuman cabangnya sangat lentur sekali. Jadi untuk sebesar jari kelingking atau jari manis lah masih bisa ditekuk. Masih bisa. Ya, jadi tumbuh dia agak tua, agak besar. Di samping dia lentur, dia sudah hilang durinya, jadi lebih gampang kita untuk memasang kawat dan menekuknya, mengarahkannya. Terus untuk umur ini udah berapa tahun ya, Ji? Kalau ini di pot kurang lebih 10 tahunan. Untuk di potnya? Ya, 10 tahunan untuk di potnya. Kalau dari alamnya mungkin udah puluhan tahun. Untuk Arabica sendiri ini ada perawatan khusus nggak, Ji? Untuk diinsek atau yang lainnya? Enggak sih, cuman Arabica itu harus rajin gini, cukur, jangan sampai dia ngelos sendiri. Misalnya kayak di sini, jangan biarkan dia los sendiri, karena kalau sampai dia los sendiri, yang lain ini akan mati dia. Mati? Akan menguning dia. Kecuali kita memang bikin cabang baru kayak ini. Ini kan munculnya dari batang utama. Jadi dia masih bisa kita los, cuman yang lain kita cut, jangan dikasih berkembang untuk ini lebih cepat dia ngelos. Ini untuk ngisi aksen di depan karena ada yang mati. Untuk ini gayanya masuk kayak apa ini, Ji? Ini murni cascade. Murni cascade ya? Ya, artinya kalau orang awam bilang itu waterfall. Oh. Ya. Itu sahabat tentang Arabica. Terus kenapa milihnya Arabica, Ji? Kan biasanya orang lain itu suka yang kayak Ficus itu, mungkin Sancang itu. Kenapa, Ji, sukanya dan cintanya sama Arabica ini? Yang pertama, Arabica itu pohon tahan terhadap serangan penyakit. Yang kedua, Arabica itu bisa hidup di hawa dingin maupun panas. Yang ketiga, Arabica itu bahan dasarnya sangat murah dan mudah didapatkan. Yang keempat, Arabica ini cepat untuk menjadikan. Jadi saran saya, Arabica yang beredar saat ini jangan langsung dibikin rimbun, mending dia los, dicari tahapan percabangannya, bikin komposisi yang enak. Jadi pasti saya yakin harganya pun semakin mahal. Kayak Arabica ini sudah banyak yang incar, yang nawar, cuman saya memang tidak jual gitu. Terus untuk tipsnya, Ji, untuk kan katanya kamu beli bahan Arabica, terus katanya tanah yang ada di pohonnya itu nggak boleh dilain, itu benar apa gimana, Ji? Untuk lebih aman mencari titik tumbuh pertama, mendingan dibiarkan dulu. Setelah dia subur kurang lebih 20 cm tunasnya tumbuh, barulah mulai dibersihkan secara berlahan. Dan untuk lebih awetnya jangan terlalu banyak pakai pupuk kandang dulu, biarkan dia subur dengan media seadanya dulu. Terus untuk pembuatan akarnya seperti ini, kan kalau kita beli itu kan akarnya dari alam langsung itu. Terus untuk membuat seperti ini tuh lama nggak, Ji, prosesnya? Nah, Arabica itu sebenarnya gampang kok. Yang penting nanti jaga dia jangan sampai panas. Kalau akar serabut itu usahakan dia dingin, sejuk, tapi kena sinar. Jadi setelah dia besar, kurang lebih sebesar ibu jari, barulah kita tata mana yang diperlukan, itu yang dipelihara, yang tidak perlu kita buang. Ya, ini nanti kan ditambah aksen lumut kalau di kontes. Ini udah pernah masuk kontes, Ji? Belum pernah. Belum pernah ya? Karena bawahnya yang sulit. Bawahnya Ya, karena ini kan ke bawah, jadi di beda di bak pickup itu harus turun ya. Terus ini, Ji, saran untuk semeton atau sahabat bonsai yang baru pemula itu gimana ini? Soalnya kan kadang-kadang ada yang salah jalan, itu baru beli udah dimasukkan pot, itu menurut Haji itu gimana?
kembali ke diri sendiri. Sebenarnya bonsai itu pohon kerdil yang di atas pot. Cuman kalau memang orientasinya untuk rumahan ya silakan, begitu rimbun, mudah dirawat ya silakan dibeli. Cuman kalau memang kiblatnya ke kontes, ya otomatis carilah tahapan yang benar, kita proses, dan itu makan waktu yang bertahun-tahun. Cuman nanti terbayarkan dengan nilai tukarnya pasti lebih mahal ya, pasti. Itu kira-kira. Terus untuk apa namanya, pengalaman Haji ini, Ji, untuk suatu bonsai itu dibilang proporsional atau bagus itu dinilai dari mananya, Ji? Kalau di kontes pohon bonsai yang bagus itu yang kelihatan memang ada di alam dan tidak ada campur tangan manusia. Satu contoh, saat gunting daun itu tidak ada bekas gunting yang masih tersisa di pohon. Yang kedua, bekas kawat yang ada di pohon. Artinya pohon itu tidak ada jejak bikinan dari manusia gitu. Itulah yang bonsai yang sebenarnya bonsai yang bagus. Kalau masih ada alat bantu seperti kawat, ya belum bonsai yang begitu bagus. Mungkin sudah bagus. Terus untuk gini, Ji, penempatan lengan-lengannya itu gimana bagusnya? Nah, kalau penempatan lengan itu kalau menurut saya itu kita bermain namanya komposisi. Kalau komposisi itu setiap pohon memiliki komposisi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan dimensinya secara keseluruhan. Kalau memang ini konsepnya kan udah jelas, dia terjun ke bawah, waterfall, cascade. Jadi pemahaman kita, konsep kita melihat air yang memang terjun ke bawah. Dia di atas rimbun, tapi di bawahnya terurai seperti percikan air itu loh. Percik. Nah, otomatis ini kan kelihatan memang rimbun di atas. Ini mulai dia gini, dibikin jarang. Nah, untuk penempatan cabang itu disesuaikan dengan gerak pohon, dia tidak nyilang dan segala macamnya lagi. Terus kan saya dengar, Ji, dulu Aji itu punya apa namanya, stand bonsai. Oh iya. Itu ceritanya gimana itu, Ji? Dulu tahun 2013 saya kumpul-kumpul sama teman-teman hampir dari seluruh Bali, ngontrak di Jalan Bypass Ida Bagus Mantep. Jadi di sana kita kumpul, ada yang bonsai yang digrowth, ada yang sudah jadi. Di sana kita jadi satu, lahan sekitar 24 are. Kita bagi kurang lebih ada 8 sampai 10 orang lah di sana. Terus sekarang itu masih, Ji? Ya karena enggak dikasih perpanjangan kontrak, akhirnya bubar, pecah ke sana ke sini. Terus katanya Aji pernah menjadi ketua PBBI, itu benar, Ji? Ya, saya masa bakti 2014 sampai 2019 di PBBI Gianyar. Sekarang masih aktif, Ji? Sekarang masih aktif di pengurusan. Kalau tidak salah sekarang di penasehat. Di Panesan, ya, di Semeton. Bila cerita dari Aji, dari mulai dia terjun ke dunia bonsai dan sampai menjadi ketua PBI di Gianyar, itu pengalamannya udah di luar lah daripada saya. Jadi harapannya untuk bonsai ke depan ini menurut Aji itu gimana? Iya, harapan saya untuk pemain bonsai, pertama untuk nyari koleksi pelan-pelan lah, tidak usah kita melihat jenis, tidak usah kita melihat
apa namanya, harga, yang penting utamakan kualitas. Agar bonsai itu tetap ajak gitulah. Terus yang kedua, kalau boleh dimanapun sehebat apapun hiduplah sosial, artinya berorganisasi. Seperti orang Bali bilang, seperti sampat lidi, jika sudah terurai tidak ada gunanya kan, tapi sudah diikat jadi satu maka gunanya sangat banyak sekali dan semakin kuat itu. Jadi organisasi itu banyak sekali manfaatnya, untuk sharing, untuk kita berbagi, itu sangat perlu sebenarnya. Terus untuk planningnya ke depan, Ji, untuk bonsai khususnya di Gianyar itu gimana planning Haji ke depannya? Maksudnya untuk apa namanya, mungkin akan mengadakan event untuk saat ini itu? Ya, kami di PBB Gianyar yang tentunya disupport oleh pemerintah daerah, setiap tahun dari tahun 2005 kalau tidak salah tidak pernah absen untuk menyelenggarakan event di bulan April, pasti bulan April, karena kita ikut hari jadi Kota Gianyar. Tahun lalu kita absen karena virus corona. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana. Terus selama Haji berkecimpung di dunia bonsai, Haji, ada nggak kendala yang sangat besar atau kesan dan pesannya selama terjun di dunia bonsai itu? Kalau Tiang sendiri pernah lakoni, meskipun tidak 100%, mulai dari pemburu, berjualan, koleksi, kontes, apapun pernah dia lakukan. Bahkan dia pernah buka bursa dulu di Bandung. Pernah, Haji? Ya pernah, cuman teman-teman tidak ada yang tahu ini Bang. Jadi hambatan kita di bonsai itu memang biaya sama rutinitas kita sehari-hari. Karena bonsai ini tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Artinya kita memang butuh perawatannya dia itu setiap hari, meskipun waktunya sebentar, tapi harus karena pohon ini menyerap tenaga juga dari manusia. Seperti ulang Bade bilang itu, ngide bayu ling mengelah gitulah. Karena kalau ditanam saja tanpa diurus itu Sangat sulit, mustahil. Apalagi sudah di pot, itu mustahil sekali. Itu aja kendalanya. Kalau udah ada waktu, kalau masalah beli yang mahal itu kan relatif kan, relatif. Jadi bisa aja, apapun bisa aja. ya waktunya yang mahal. Jikapun kita punya uang, sewa orang untuk merawatnya belum tentu juga maksimal. Ya. Karena Tiang juga pernah mengalami punya anak buah, tukang siram, tukang cukur dan lain sebagainya. Tetap aja yang namanya manusia belum tentu jiwanya sama. Ya. Kita maunya A, anak buah belum tentu A. Jadi ya udah miss jadinya. Ya sahabat, itulah tadi perbincangan saya bersama Haji di sini. Siapa tahu teman-teman ingin sharing dengan Haji, itu bisa aja. Silahkan. Datang di Singapadu di sini, atau bisa chat Haji via sosial medianya. Oke sahabat, terima kasih dan salam bonsai dulu, Haji. Salam bonsai.